Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Dan mudah-mudahan yang hari ini sedang ditimpa musibah sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah SWT dan berikan kesehatan. Dan kepada yang menyaksikan video kali ini yang sedang memiliki hajat, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selamat berjumpa kembali dengan saya Apriyadi, dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengenal tentang activity apa saja sih yang ada di dalam model. Nah, kebetulan e-learning STA Banten ini basicnya adalah model, gitu ya. Dan model ini sifatnya adalah open source. Oke, apakah teman-teman sudah siap? Apakah kalian sudah siap? Jika sudah siap, kita coba langsung masuk. Nah, terlebih dahulu kita harus login, ya. Jadi biar enak kita harus login terlebih dahulu. Oke. Nah, Moodle adalah salah satu aplikasi yang cocok digunakan dalam proses pembelajaran yang berlangsung secara online ataupun offline. Oke, ya. Nah, Moodle ini berbasis web, ya. Tapi kita bisa buka di handphone, gitu ya. Karena di handphone itu kan ada Chrome-nya juga, ada browser-browser lainnya juga, gitu ya. Itu bisa. Oke. Terlebih dahulu kita harus login. Login dulu, setelah login, oke ini jaringan saya jaringannya pakai handphone, jadi lagi kurang stabil, lokasi di tempat saya kurang bagus. Oke. Nah, ini adalah ketika pertama kali login, di sini ada My Course. Nah, bagi teman-teman yang itu adalah seorang mahasiswa, maka di sini adalah My Course. Ketika setelah login kita pilih My Course, dan di My Course ini adalah tempat di mana kita bisa melihat mata kuliah apa saja sih yang ada uh, di e-learning kita. Bagi seorang dosen, My Course ini adalah sama tempat di mana mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut gitu. Jadi pertama kali login, ya kita harus klik My Course-nya. Jadi kita cek mata kuliah apa aja sih yang ada di situ. Nah, jangan mencari manual seperti saya, karena saya seorang admin ya saya carinya manual karena saya tidak basicnya bukan seorang dosen. Oke. Kita masuk ke mata kuliah yang kita ampu atau mata kuliah yang kita pelajari. Nah, di model ini begitu banyak aktivitas yang bisa dimasukkan ke dalam model, ke dalam e-learning kita. Fasilitas untuk menyampaikan bahan ajar itu sudah disediakan oleh model. Tidak cuma fasilitas untuk menyediakan bahan ajar, tapi untuk absensi juga ada, untuk chatting juga ada, forum, diskusi, survei, dan lain-lain itu juga ada. Dan menurut saya, model ini adalah fasilitas yang lengkap bagi kita yang sedang belajar online, gitu ya. Berbeda halnya dengan aplikasi lain, gitu ya. Model ini cukup lengkap karena di situ ada kuisnya, ada penilaiannya, materi yang kita masukkan juga bisa dari berbagai macam source, dari berbagai macam sumber, gitu ya. Bisa bentuknya pun bisa file yang kita masukkan juga bisa berupa video,
kemudian PDF, kemudian gambar, hanya sekedar link dari website lain juga bisa gitu ya. Jadi begitu banyaknya aktivitas yang bisa kita masukkan ke dalam, eee, e-learning berbasis model ini, oke. Nah, bagi seorang mahasiswa, itu kita tinggal cek saja, eee, yang ada di tampilan kita tuh apa aja sih gitu kan. Oh ada absen, kemudian ada, oh ini adalah, link Zoom, oh ini adalah materi gitu kan. Oh nanti ada kuis, oh nanti ada apa, itu kita tinggal cek gitu ya. Nah biasanya kalau, dosen itu mengupload minimal 1 hari atau 1 minggu sebelum perkuliahan dimulai, itu untuk materi. Kenapa seperti itu? Supaya dipelajari terlebih dahulu oleh siswanya dan ketika Zoom tatap muka, menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet, itu tinggal, pembahasan saja gitu, tidak menerangkan secara dari awal sampai akhir. Jadi yang penting-pentingnya saja kita bahas, kemudian kita sesi tanya jawabnya yang diperbanyak. Itu adalah fungsi dari, fungsi awal dari model. Nah, bagi seorang dosen, untuk menambahkan aktivitas, kita harus menghidupkan mode ubahnya dulu, ya. Kalau kita senangnya bahasa Indonesia, ya kita biarkan ini bahasa Indonesia, tapi saya senangnya pakai bahasa Inggris, walaupun saya nggak terlalu bisa bahasa Inggris gitu ya. Karena agak rancu juga kalau kita pakai bahasa Indonesia, kayak Amos aja kan tikus gitu ya. Oke, kita turun editing on dulu. Mode ubahnya diaktifkan terlebih dahulu. Nah, jika mode ubahnya sudah diaktifkan, maka tombol edit, tombol add activity ini akan aktif. Kalau tadi mode ubahnya tidak diaktifkan, maka ya tombol editnya, add activity-nya itu tidak pernah akan aktif. Nah, di model ini kebetulan setting dari model yang dilakukan oleh Setia Banten ini adalah menggunakan topik gitu ya. Dari topik 1 sampai ke 14 gitu ya. Mungkin kalau, ada 16 pertemuan mungkin topiknya akan menjadi 16. Ini bisa ditambahkan tinggal add topik di paling bawah. Nah, sebelum kita ke add activity, cara merubah topiknya itu sangat simpel. Di sini ada, eee, tombol edit topik ya, pensil, gambar pensil kita tinggal rubah pertemuan 6, langsung enter saja. Nah, itu bisa diedit di sini, edit topik juga bisa. Nah, topik ini bisa kita hidden topik, jadi mahasiswa tidak bisa melihat, bisa kita delete, bisa kita highlight, ditebalkan, gitu ya. Nih, tuh, beri tanda, gitu ya. Jadi kalau yang penting, misalnya UTS, UAS, tugas, kita kasih highlight, boleh. Itu tergantung kebutuhan dari dosen dan mahasiswa. Kalau dosen itu mempermudah mahasiswa, di-highlight. Pertemuan minggu ini di-highlight, terus pertemuan ketika minggu depan highlight-nya dihilangkan untuk pertemuan sebelumnya dan pertemuan selanjutnya di-highlight kita. Nah, itu juga untuk mempermudah mahasiswa. Oke, itu topiknya. Kemudian, cara menambahkan aktivitasnya, itu kita tergantung mau di mana kita tambahkannya. Kalau misalnya mau ditambahkan di pengumuman, kita tinggal add activity di pengumuman. Kemudian kalau ada di pertemuan 1 atau di topik 1, tambahkan di add an activity di pertemuan tersebut atau di topik tersebut. Kita klik, saya coba di topik 3 atau pertemuan ketiga. Nah, ini adalah activity yang ada di dalam model, gitu ya. Banyak sekali activity yang ada dalam model. Seorang dosen, gitu ya, harus atau seorang guru harus mengetahui atau harus apa ya? Jadi berimprove, gitu kan? Berimprove bagaimana metode apa sih yang cocok untuk siswa kita, untuk mahasiswa kita. Karena setiap kelas itu akan
berbeda, gitu ya. Setiap siswa itu akan berbeda. Mungkin siswa A bisa dengan metode ini, siswa B dengan metode ini, kelas kelas yang pagi contohnya bisa dengan metode ini, tapi kelas sore belum tentu, gitu kan. Nah, jadi diperlukan improve dari seorang dosen atau seorang guru atau seorang pengajar, gitu ya. Nah, activity yang pertama adalah assignment ya. Assignment adalah aktivitas seorang dosen dapat memberikan materi sekaligus tugas dalam bentuk penyusunan makalah, laporan, proposal. Kemudian tugas tersebut dikumpulkan melalui cara upload atau online text di assignment. Jadi selain materi, di situ ada penugasan. Itu menggunakan assignment, gitu ya. Tapi kalau hanya mengupload materi, diusahakan jangan menggunakan assignment, gitu. Karena, nah, di assignment ini, di dalam modul ini, itu seluruh aktivitasnya bisa kita atur waktunya. Kapan aktivitas ini dibuka dan kapan aktivitas itu ditutup atau tidak bisa diakses lagi oleh seorang mahasiswa atau siswa. Nah, itu assignment. Jadi, saya ulangi lagi, assignment itu adalah sebuah metode pemberian materi, di dalamnya itu pemberian materi sekaligus penugasan kepada mahasiswa, gitu ya. Penugasannya bisa berupa makalah, laporan, proposal, dan lain-lain, gitu ya. Nah, itu yang tugasnya itu sistemnya upload atau online text, itu tergantung settingan dari seorang dosennya. Nanti kita bahas satu persatu. Jadi setiap video akan saya bahas. Jadi misalnya di video berikutnya segmen, video berikutnya attendance, video berikutnya chat. Contohnya gitu. Jadi tidak dalam satu video kita bahas semua. Itu waktunya akan lama. Yang kedua adalah attendance. Attendance adalah daftar absensi mahasiswa atau siswa. Fitur ini tidak secara langsung ada dalam model ya. Kita harus tambahkan, itu urusan admin lah. Nah, kemudian ada lagi book. Book itu adalah buku online, buku digital. Kalau Bapak dan Ibu punya buku digital, bisa diupload ke sini gitu ya. Buku digital itu jadi ya seolah-olah buku, ketika kita next membuka halaman berikutnya. Bisa dicarilah buku digital itu seperti apa. Ya, itu buku digital ya. Bukan PDF, buku digital tuh, tapi ada emang buku digital. Bentuknya seperti buku tapi digital. Kemudian chat. Chat ini adalah aktivitas setiap peserta dapat berdiskusi secara real time, secara langsung. Jadi chat secara langsung baik antara siswa dengan siswa, siswa dengan dosen, dosen dengan siswa. Itu chat secara langsung. Jadi harus kedua-duanya dalam kondisi online. Kalau salah satunya tidak online, ya kalau dalam activity ini tidak bisa. Adanya ada di atas. Kalau pengen yang chatnya tidak secara online gitu, ada di atas. Oke. Nih. Nih. Kita cek ya. Nih, chat yang ini adalah chat yang tidak secara real time. Jadi saya kirim sekarang, nanti bisa dibaca oleh dosen atau siswa lain di berikutnya. Tapi kalau di dalam activity itu harus secara real time. Gitu. Oke, yang berikutnya adalah choice. Choice adalah aktivitas ini sangat sederhana. Dosen atau guru memberikan beberapa pertanyaan dan menyediakan beberapa pilihan jawaban. Nah, aktivitas ini dapat digunakan sebagai polling atau perangsang daya pikir terhadap sebuah topik bahan ajar tertentu. Jadi, ada pilihannya. Kemudian ada database. Database activity adalah seorang guru dan siswa atau mahasiswa dapat membuat, melihat, dan mencari bank data mengenai topik apapun yang dimasukkan
yang dimasukkan. Hampir tidak terbatas, termasuk gambar, file, URL, nomor, teks, dan lain-lain. Itu database. Jadi database ini adalah semua aktivitas dimasukkan ke database. Ya. Kemudian ada external tool. Di external tool ini, modul alat eksternal aktivitas memungkinkan mahasiswa atau siswa untuk berinteraksi dengan sumber belajar dan kegiatan di luar situs ini, gitu ya. Nah, alat eksternal dapat memberikan akses ke jenis kegiatan baru atau bahan pembelajaran dari sumber lain, gitu ya. Tapi akan berbeda dengan URL, gitu ya. Kalau external tool, biasanya seorang guru harus menciptakan kegiatan alat eksternal atau menggunakan alat yang sebelumnya telah dikonfirmasikan oleh administrator model, gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya feedback. Feedback adalah modul kegiatan umpan balik memungkinkan seorang guru untuk menciptakan sebuah survei untuk mengumpulkan umpan balik dari para mahasiswa atau siswa menggunakan berbagai jenis pertanyaan, termasuk pilihan ganda, ya atau tidak, atau berupa input teks, itu feedback. Kemudian file. File ini adalah untuk memberikan materi. Materi yang bisa masuk ke dalam file ini adalah berupa PDF, PowerPoint, Word, Excel, yang berupa file. Nah, saya sarankan kalau hanya sekedar mengirim materi, pakailah file dan di PDF-kan terlebih dahulu. Kenapa? Supaya mahasiswa itu bisa membuka secara langsung di e-learning. Kalau kita kirimnya PowerPoint, maka PPT, maka itu hanya sekedar download saja di file ini. Tapi kalau PDF itu bisa langsung dibuka di e-learning-nya. Ini tanpa penugasan. Kalau assignment tadi ada materi dengan penugasan. Kalau file hanya sekedar download dan baca saja. Gitu. Kemudian di sebelahnya adalah folder. Folder ini adalah materi yang banyak. Contohnya dalam satu folder itu materinya banyak. Bab 1. Di folder bab 1, materinya A, B, C, D, E. Folder bab 2. Jadi di folder-folderkan gitu. Jadi materinya di dalam folder. Gitu ya. Jadi lebih enak gitu ya. Kalau misalkan 14 pertemuan, kita buat foldernya, misalkan folder 1 itu membahas tentang contohnya Excel kalau pelajaran komputer. Folder 2 membahas tentang Word. Folder 3 membahas tentang PowerPoint gitu. Nah, itu bisa. Jadi di coupling-couplingkan gitu ya. Kemudian ada yang namanya forum. Forum ini hampir sama dengan chat, tapi forum ini lebih dikenal dengan istilah forum diskusi. Fasilitas untuk melangsungkan sebuah diskusi antara siswa maupun antara siswa dengan guru atau dengan dosen. Nah, berinteraksinya ini satu sama lain secara real time, namun tidak seperti chat. Pada forum di sini bisa dilakukan secara asinkron. Jadi kalau kita kirimnya sekarang, dibacanya sore, dibalasnya sore, atau dibalasnya besok, itu bisa. Itu forum. Kemudian ada di sebelah forum ada glossary. Glossary itu adalah aktivitas guru dan siswa dapat membuat kumpulan atau daftar pengertian-pengertian kata seperti kamus. Jadi kita membuat kamus di situ. Data yang dimaksud dapat berasal dari berbagai format. Secara otomatis dapat dibuat link ke materi lain. Gitu ya. Misalkan, coba dicari pengertian tentang komputer. Siswa A mencari, siswa B mencari, ketemu tuh pengertiannya beda-beda, dimasukkan ke situ. Ada linknya juga, gitu ya. Itu bisa, gitu. Kemudian ada berikutnya adalah H5P ya. Itu aktivitas baru di Moodle. Saya belum pernah coba juga. Kemudian ada EMS Content Package juga sama, aktivitas baru saya juga belum
pernah coba. Kemudian ada label. Nah, label ini memungkinkan kita memberikan pengumuman menggunakan label. Pengumuman, memberikan materi pakai label, materinya secara singkat gitu ya. Nah, saya pernah lihat beberapa dosen di e-learning Setia Banten ini memberikan pengumuman menggunakan label, itu bagus gitu kan. Sudah bisa berimprove. Kemudian ada listen. Listen ini adalah listen ditujukan agar dosen dapat membuat aktivitas yang berisi konten yang menarik dan fleksibel. Listen terbagi menjadi beberapa halaman, dan di akhir setiap halaman biasanya terdapat pertanyaan yang memiliki beberapa jawaban. Dan jawaban itu akan menuju ke materi selanjutnya. Contohnya, ada metode penelitian MPS ya. MPS itu contohnya ada 2. MPS, kemudian di akhir ada pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu, ketika mahasiswa jawabannya A, maka akan menuju ke materi berikutnya, MPS kualitatif. Dan jika jawabannya B, menuju ke MPS kuanti, gitu kan. Nah, itu juga bisa. Nanti begitu terus. Ada pertanyaan, 2 pilihan atau 3 pilihan, menuju ke materi berikutnya yang berkelanjutan. Seperti itu. Atau mahasiswanya ngerti atau enggak sih tentang materi ini? Kalau nggak ngerti, dia akan masuk lagi ke materi awal. Tapi kalau sudah ngerti, dia masuk ke materi berikutnya, itu juga bisa. Kemudian ada page. Page ini untuk membuat materi secara langsung HTML di website e-learning ini. Jadi berupa halaman. Kemudian ada quiz. Quiz pada modul ini adalah dosen dapat mendesain kumpulan soal yang berisi multiple choice, true or false, atau pertanyaan jawaban singkat, esai, kemudian pilihan ganda, dan akan tersimpan di bank soal yang dapat dikategorikan dan digunakan ulang. Jadi, kita bisa bikin bank soal secara banyak, kemudian di quiz ini kita bisa munculkan soal mana yang akan dimunculkan di tugas, soal mana yang akan kita munculkan di UTS, soal mana yang akan kita munculkan di quiz atau di UAS gitu. Dan bisa kita kategorikan gitu ya. Nah, itu ada di quiz. Kemudian ada, ini jarang digunakan dan saya belum pernah menggunakan, survei. Survei merupakan feedback, kuesioner, ataupun angket yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran ataupun kritik dan saran buat dosen dan mata pelajarannya, seperti itu. Kemudian di sebelahnya adalah URL. URL ini adalah untuk memberikan link materi di tempat lain, bahan ajar di tempat lain, di website lain. Bisa juga untuk memberikan link Zoom ketika Bapak dan Ibu akan akan memberikan pembelajaran secara online. Jadi mahasiswa tinggal klik URL-nya, dia akan masuk ke link tersebut. Kemudian ada wiki. Nah, wiki adalah aktivitas mahasiswa dan dosen dapat secara kolaboratif menulis dokumen web tanpa mengetahui bahasa HTML-nya. Langsung dari web browser, hasilnya dapat berupa hasil kreativitas kelas, kelompok, ataupun individu, itu wiki. Kemudian ada workshop. Workshop adalah atau lokakarya. Fungsinya mirip dengan modul tugas yang diperluas. Fungsinya dalam banyak cara, namun dianjurkan bahwa fasilitator dan peserta khusus setidaknya memiliki beberapa pengalaman tentang modul yang lain. Penugasan sebelum lokakarya yang digunakan dalam kursus. Dan seperti di penugasan, peserta menyerahkan pekerjaan mereka selama kegiatan lokakarya. Setiap peserta harus menyerahkan pekerjaan mereka sendiri, mengajukan dapat terdiri dari teks, lampiran. Oleh karena itu, penyerahan lokakarya
menggabungkan baik teks online, upload jenis file dan dari modul assignment gitu. Jadi itu workshop. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas yang bisa kita masukkan ke dalam modul, eee, ke dalam model ya. Nah, diharapkan gitu ya, dosen dan dosen ini bisa memberikan, eee, aktivitas sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Tidak hanya monoton, hanya file dan assignment, hanya file dan attendance gitu kan. Tapi bisa memberikan yang lainnya gitu, mungkin URL, nah mungkin, eee, folder, forum, itu sesuai dengan kebutuhan. Supaya apa? Supaya mahasiswa itu tidak jenuh gitu ya. Nah, ini kenapa Setia Banten memilih model, karena aktivitasnya begitu banyak gitu ya. Tidak hanya sekedar upload, download, sudah selesai, tidak. Tapi ada materinya, ada kuisnya, ada tugasnya, supaya mahasiswa itu bisa belajar di rumah dan mendiskusikannya di dalam perkuliahan di dalam model ini. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat semuanya, baik dosen maupun mahasiswa. Jadi dosen mengetahui aktivitas yang diperlukan oleh mahasiswa dan mahasiswa mengetahui, oh ternyata di model e-learning Setia Banten ini banyak aktivitasnya nih gitu kan. Nah, itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, eee, dan mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa berkelanjutan ke video-video lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.